warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awal dulu dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang puasa. Nah, ketentuan-ketentuan puasa itu apa aja? Ya, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian puasa, kedua tentang syarat puasa, yang ketiga tentang rukun puasa, kemudian yang keempat tentang sunnah puasa, dan yang kelima hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa, dan yang terakhir hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kita akan membahas kali ini ya. Oke, yang pertama tentang pengertian puasa. Puasa itu ada yang menurut bahasa, ada yang menurut istilah. Kalau menurut bahasa, puasa artinya menahan atau mencegah. Sementara kalau menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan lain-lain, di mana hal ini dilakukan sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, yang disertai dengan niat dan juga mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disertai dengan syarat dan juga rukun dari puasa itu sendiri. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwasanya kewajiban kita dalam berpuasa itu sudah dijelaskan ya dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Kemudian agar ibadah puasa yang kita lakukan itu bisa dianggap sah dan dianggap bernilai ibadah atau bernilai pahala, maka ada 3 hal yang perlu harus kita ketahui. Yang pertama syarat wajib puasa, yang kedua syarat sah puasa, dan yang ketiga rukun puasa. Lantas syarat wajib puasa itu apa aja? Yang pertama harus beragama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga baligh, yang keempat harus suci dari haid dan juga nifas, dan yang terakhir mampu melaksanakan puasa. Selanjutnya mengenai syarat sah dan rukun puasa. Syarat sah puasa yang pertama harus Islam, yang kedua harus mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Yaitu orang yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian harus suci dari haid dan juga nifas. Dan yang terakhir bukan melakukan puasa pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Kemudian kalau rukun puasa sendiri apa saja? Yang pertama harus niat. Apa itu niat? Yaitu bersengaja untuk melakukan puasa. Nah, jika puasanya wajib, maka niatnya itu dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar. Akan tetapi jika puasa yang dilakukan adalah puasa sunnah, maka boleh pada siang hari sebelum tergelincirnya matahari. Kemudian selanjutnya meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Selanjutnya ada sunnah puasa. Yang pertama sunnah untuk makan sahur, yang kedua sunnah mengakhirkan makan sahur, yang ketiga sunnah menyegerakan berbuka puasa apabila telah tiba waktunya, kemudian yang keempat sunnah untuk berbuka dengan makan-makan yang manis seperti kurma, kolak, dan lain-lain. Kemudian yang kelima disunahkan membaca doa berbuka puasa. Dan yang keenam sunnah memberi makanan atau minuman berbuka puasa kepada orang yang sedang berpuasa, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, dan yang terakhir sunnah memperbanyak sedekah. Gimana anak-anak, masih semangat ya? Kita lanjutkan. Nah, ketika kita sedang berpuasa, ada nih hal-hal yang makruh untuk dilakukan
meskipun tidak sampai membatalkan puasa ya. Lantas apa saja hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa? Yaitu diantaranya ada berkumur-kumur yang berlebihan, kemudian menyikat gigi atau bersiwak, kemudian makruh juga mencicipi makanan walaupun tidak sampai ditelan ya. Kemudian juga makruh memperbanyak tidur ketika berpuasa, dan yang terakhir dimakruhkan untuk berkata keji ataupun berkata kotor. Selanjutnya mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, bersetubuh ataupun melakukan hubungan suami istri yang dilakukan pada siang hari pada keadaan bulan Ramadan. Yang ketiga, keluar darah haid ataupun nifas. Yang keempat, keluar mani yang disengaja. Yang kelima, muntah yang disengaja. Yang keenam, hilang akal seperti gila, pingsan ataupun mabuk. Dan yang ketujuh, murtad. Kemudian yang terakhir yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam satu lubang anggota tubuh saat berpuasa. Kemudian yang terakhir yaitu niatnya puasa Ramadan. Niatnya adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala. Kemudian kalau doa berbuka puasanya adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga bisa memberi manfaat pada kalian semua ya. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.